Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan kelanjutan dari perjalananku naik bus Surya Bali dari Denpasar balik menuju ke Blitar. Sleeper termurah tapi fasilitasnya gak murahan. Buat kalian yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Selamat menonton. Ada acara keagamaan tapi yang jaga banser. Oh berarti muslim nih teman-teman. Masuk ke arah sana pengajian kayaknya. Oh nikahan ternyata. Selepas Pantai Yehleh, kami papasan dengan unit-unit Jawa Tengah kayak Gunung Harta, Merah, dan Putra Pandawa Karya dari Jepara. Nah kayaknya ini yang via Pantura deh ya. Wah tapi macetnya bener-bener parah sih di pelabuhan. Kudunya tuh dia masuk Ubung ya. Kalau normal yang unit-unit Pantura dari Jepara ataupun dari Purwodadi itu normal sekitar jam 10-11 siang. Ini jam setengah 6 masih di sini teman-teman. Kita sekarang udah berada di Pura Rambut Siwi. Jadi untuk bus Surya Bali ini diwajibkan untuk berhenti di sini teman-teman. Untuk yang mau beribadah bisa beribadah, kalau mau ke toilet bisa ke toilet gitu. Tadi juga dikasih kayak apa ya, bunga-bunga gitu loh, percikan-percikan gitu loh. Kepercayaan umat Hindu. Nah dikasih biar selamat sampai tujuan. Di sini tempatnya. Kalau puranya masih di jalan sana sih. Nah, tuh. Masih ke sana lagi teman-teman, ke arah pantai kalau nggak salah. Kalau ini ya. Oh, masuk nih 200 meter bener. Nah, ini. Pulang kampung, Pak. Iya, di Mas. Nyebrang jam pinten loh, Mas? Jam pinten nih gua kesel Mas. Nggak ada sana ya. Berarti nyampe pelabuhan sih gelap berarti. Menemu kalau ngeblang itu jam setengah pitu lagi mulai Nyebrang setengah pitu. Mulai jam pinten? Mulai nih jam 3. Kok jam 3 wong awak dene nititine jam 12 kok. Tuh jam 12 mentitin. Kok. Payo. Jam 12 kurang malah ya. Rolas, 7 jam berarti teng pelabuhan. Tapi yang dari Gilimanuk ini normal toh? Enggak, sama aja ini. Macet juga. Ya Allah. Mas, enggak ada solusinya. Pelabuhan toh? Iya. Kan gara-gara sing LCT nggak boleh ngangkut bis toh? LCF Iya, LCM. enggak ada yang ngangkut, Mas. Tetap ada. Kapalnya online, Mas. Oh, sing masalah online masih. Sekarang itu kayaknya mah jadi sulit ya dong. Nggih. Perasaan dulu yo, masih liburan nggak separah ini loh. Ya enggak kalau gini terus besok lebaran 2027 gimana gitu. Mau enggak 24 jam Lagi. Kita di bis-bis yang dari Jawa masih ada yang ke arah ini tadi apa Putra Pandawa Karya ya. Iya. Baru baru sampai sini loh, nemen loh Wisan. Harusnya tadi pagi toh. iya loh. Ya Allah. Solusinya gimana gitu kan harus dicari ya Mas. Lagi. Kok kayaknya tetap kayak gini-gini terus? Kosong ini daerah Misol. Pelabuhan berarti? Ya. Oke. Pelabuhannya nang anu. Mulyo. Oh. Bisa Kartanan baru masuk ya. Harusnya kan siang lewat ini. Ya, paling enggak kan paling terakhir biasanya jam 4. Ya, telat 6 jaman. Gunung Harta ya bar lewat. Tronton. Kalau Mas kewer-kewer. Kewer-kewer kabeh. Enggak aneh ini enggak kewer-kewer itu. Iki toh, Palasari. Itu kampung ngono iki. Mundur. Piye? Ora, tadi ku kono ngarep kantor. Mundur.
Hei, Pak, sisuk sampean lho. Jadi tadi itu ada sedikit miskom teman-teman. Sebelumnya kita diarahkan untuk masuk ke jalan kampung karena jalan utama menuju ke pelabuhan Gilimanuk udah berhenti total, stuck nggak bisa gerak. Makanya bus ini diarahkan menuju ke jalan-jalan kampung. Tapi krunya kebablasan. Untungnya sama pengurusnya pelabuhan dicegat dan disuruh mundur biar bisa masuk ke gang-gang kampung gitu. kantor. Ini berbagai ini. Saya beli sih. Ada kenapa? Ini agak ngeri-ngeri sedep sih karena ranting-rantingnya ini bener-bener pendek. Ya maklum sih karena kan emang bukan jalannya bus ya, dan tikungannya pun juga lumayan menukik sih teman-teman. Tapi yang aku takutin tuh kalau misalkan gotnya itu penutupnya nggak kuat gitu loh, dilalui bis bisa jeblos. Makanya di depan itu ada yang ngawal biar bisnya ini tuh bisa sampai ke pelabuhan dengan aman kayak gitu. Karena emang ini bukan jalur yang semestinya dilalui oleh bis. Oh, maju saya sedikit mas. Kampung-kampung Ada dia sokono lho mas jenenge. muacet. Bapak sampai orang tua, Pak. Waduh. Pak Nandri, Pak. Kita balik lagi ke atas teman-teman karena macetnya masih lumayan panjang. Di sebelah jalur utama macetnya parah, di kampung juga macet, di jalan kampung. Jadi stuck kayak gini. Tapi katanya yang di Gilimanuk ini nggak separah yang di Ketapang. Yang di Ketapang bener-bener parah. Aku dapat info terakhir tuh katanya udah di Watu Dodol. Kita coba cek di map ya, macetnya udah sampai mana. Ternyata udah lepas dari Watu Dodol masih macet teman-teman. Wah asli ngeri macetnya. 2103 ini kita baru ngelewatin pos pertama. Ini yang belum yang di sana ya, yang ambil tiket. Ini kita masih cari celah untuk nyebrang teman-teman. Sebelah kiri ini adalah bis-bis semua. Kayaknya kita cukup lama dengan antrinya. Oh ini sampai sini udah kayak gini. Wah, belum paling kiri berarti ya. Set. 2132 kita udah mau ngambil bayar tiket. Kalau tadi cuman apa ya, masuk buat retribusi parkir kalau nggak salah. Jadi ada 2 gerbang di sini. Udah berapa jam ini tadi ya? Coba kita lihat kita mulai kena ekor kemacetan jam berapa tadi. Ternyata kita dari awal kemacetan sampai sekarang tuh udah 3 jam teman-teman. Itu pun 3 jam baru masuk ke pelataran pelabuhan, belum antri di dalamnya. Ini kan aku lagi gabut ya, aku coba ngonekin internetnya teman-teman. Di sini ada wifi-nya, di free wifi Surya Beri 15, passwordnya sleeper murah 15. Nah, buka laptop dan bisa cuy. Nah, kayak gini. Dan berarti kita nanti bisa nonton Piala Dunia dari sini nih. Nah, aku lihat tadi jadwalnya nanti malam ada Swiss Kanada, Qatar, Bosnia jam 3, lalu jam 6 Maroko Haiti, jam 6 Wita, berarti jam 5 WIB. Aku nggak yakin deh jam 5 WIB udah nyampe di Blitar kalau jam segini aja masih baru ngantri. Feelingku masuk Blitar udah terang benderang nih teman-teman. Nih Skotlandia, Brazil. Oh besok Skotlandia, Brazil jam 6 yo. Udah lihat yang ini aja. Lihat kunya, wah, kunya Casemiro, Mana kamu? Vini. Oke.
22.13 kita mulai dapat antrian parkir. Kita kayaknya di mana yo? Di dermaga yang sebelah sana kayaknya. Nunggu beberapa bongkaran kapal lagi harusnya. 2 kayaknya atau malah 1. Kita lihat. Aku mau turun kok mager banget itu rasanya. Kanan kiri parah semua ya ketapang Gilimanuk. Aku lama-lama bosen yo. Sampai tadi tuh aku ngedit video di sini. Nah ini, aku habis ngedit video di sini. Udah habis 1 video udah tak kerjain. Bayangin. Selama waktu macet tadi udah ngerjain 1 video YouTube teman-teman. Oke, habis ini kita mau turun aja deh. Bosen aku di sini. Oh, bener-bener kelaparan. Untungnya di snacknya Surabaya itu salah satunya ada pop mie nih. Jadi aku masak pop mie ini di pantry belakang. Di sini udah ada dispensernya. Nah ini udah tak kasih air teman-teman. Tinggal nunggu matengnya. Ini kita mulai gerak nih teman-teman. Alhamdulillah udah ada tanda-tanda mau masuk kapal. Pas lagi mau makan pop mie. Asli kusut banget pelabuhan hari ini. Jadi awal mula dari keruwetan ini teman-teman, itu kalau nggak salah ya, kalau aku rutin dari permasalahannya beberapa waktu yang lalu tuh awalnya di tanggal 6 itu ada sistem pengajuan surat izin berlayar atau SIB-nya di pelabuhan ini atau semua pelabuhan kayaknya. Jadi kita kapal bisa mengurus SIB itu setelah semuanya naik. Kalau biasanya kan ngurus SIB itu surat izin berlayar itu tonase berapa dihitung semua itu sambil bongkar muat teman-teman. Yang jadi permasalahan sekarang jadi lebih lama karena kapal harus muat dulu sampai kendaraan terakhir baru dihitung manifest dan tonase dan lain sebagainya. Ya mungkin niatnya bagus sih untuk datanya biar lebih presisi dan sistemnya juga udah online. Cuman jadi lebih lama. Kapal udah muat nih, udah penuh mungkin 15 sampai 20 menit atau bahkan 30 menit baru berangkat. Itu yang aku dengar di lapangan seperti itu. Jadi kemarin agak diprotes, infonya balik lagi ke manual. Tapi nggak tahu kenapa kok ini masih belum tentu valid sih teman-teman. Aku dengar tadi kok kembali lagi kayak gitu. Yang masalah kedua, kapal-kapal model LCT kayak gini atau tongkang gitu yang di pelabuhan atau di dermaga LCM gini itu dapat info udah nggak boleh lagi ngangkut kendaraan muatan penumpang kayak mobil, kayak bus udah nggak boleh. Jadi sekarang kapal-kapal kayak gini itu bolehnya hanya untuk ngangkut truk teman-teman. Tapi masih dikasih waktu keleluasaan kurang lebih sekitar 2 tahun untuk merombak biar bisa dimuatin bus. Nah, jadi mulai aturan ini diberlakukan sehingga kapal-kapal kayak di dermaga LCM gini ini udah nggak boleh angkut penumpang, yang boleh cuman kapal-kapal KMP. Semakin sedikit pilihan kapalnya. Terlebih lagi dulu sempat pengurangan kapal, kasusnya kapal Tunu dulu, terus semuanya jadi di standarisasi, banyak kapal yang diminggirin dulu, udah dikit, terus ini pelabuhannya padat banget, ditambah lagi ini liburan sekolah, jadi yo combo sih teman-teman. Jadi makin parah di Ketapang juga lebih parah lagi macetnya, di Gilimanuk juga lumayan parah. Habis ini kita akan masuk kapal setelah kurang lebih 5 jam menunggu. Jam 23.34, 5 jam seperempat bisnya baru masuk di kapal teman-teman. Alhamdulillah masuknya lancar, aman, gak ada hambatan. Kita langsung masuk lewat Ramdor KMP Jalur Nusa Samarinda. Untuk bus Surya Bali yang tol, yang Scania udah masuk di sini deh. Selisih 1 kapal, kita barengan sama bus pariwisata plat H Arcelo. Oh gak ada bisnya lagi, tapi bisnya cuma 2. Bis yang aku naiki sleeper isinya 22,
Bus pariwisata misalkan seat 23 berarti isinya sekitar 50 sampai 59 seat. Gak begitu banyak sih. Yang banyak itu biasanya kalau misalkan kita barengan sama rombongan bus pariwisata semua gitu. Wah, itu di kapal pasti bakal tumpah-tumpah tuh teman-teman. Untuk musolanya di sebelah sini. Kalau mau sholat di sini, kita mau ke toilet dulu. Toilet sebelah sini. Aku malah pengen ke ini nih. Lihat ruangan ber-AC-nya. Itu nggak begitu luas sih. Ber-AC, ada life jacketnya. Ini kursinya pakai kursi bis. Kayaknya bentukan Aldila lama deh. Sepi. Sini kantinnya. Kalau mau ngecas bayar Rp2.000 saja. 2348 full teman-teman. Parkiran bawahnya langsung diangkat. Nah, kita coba pas sadarnya lama apa enggak. Kalau misalkan lama berarti yang masalah surat izin berlayar itu berangkat sih. Alhamdulillah cepet. Nah, berarti diberitakan di parkiran tadi yang aku dengar tuh kayak semacam surat izin berlayarnya udah sat lagi. Kurang lebih sekitar 1 jam kita berlayar dan daratan Banyuwangi atau daratan Pulau Jawa udah kelihatan. Lalu ada satu hal yang mengganjal nih teman-teman, karena kalau aku lihat di map, antrian pelabuhan Ketapang itu udah sampai di Patung Watu Dodol. Untuk saat ini jam 23.35 setengah 12 malam. Biasanya kalau ada antrian kayak gitu dari Ketapang keluar ke arah Situbondo itu pasti macet teman-teman, karena biasanya ada banyak kendaraan yang nggak sabar ngeblong, soalnya ketemu di tengah gini akhirnya berhenti stuck kayak gitu, harus dibongkar lagi. Dan kemarin temanku ada yang cerita bahwa dari Ketapang pelabuhan keluar sampai ke Pom Bangsering aja butuh waktu 3,5 jam dan kita masih belum makan. Servis makan kita nanti di rumah makan Rania di perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi, di dekatnya atau sebelumnya Taman Nasional Baluran teman-teman. Mungkin habis ini kita masuk bus tidur dulu ya, soalnya kayaknya bakal lama ini prediksiku ya. Soalnya semoga aja prediksiku salah ya, semoga aja lancar, nggak ada yang ngeblok, nggak ada yang nakal, jadi tetap taat aturan sehingga jalanan keluar ke arah pelabuhan bisa lancar. 2358 kita udah sandar di pelabuhan Ketapang. Tadi kita berangkat dari pelabuhan Gilimanuk tuh 2348 Wita. Sekarang WIB, berarti waktu penyeberangannya dibutuhkan dari Gilimanuk ke Ketapang pada malam hari ini yaitu 1 jam 10 menit teman-teman. Oke, kita langsung turun ke bawah. Kebetulan bus yang kita naiki lokasinya ada di bawahnya atau di belakangnya mobil towing ini. Jadi turun lewat sini, set langsung bus. Kita langsung masuk aja ya, udah ngantuk banget asli. Kita sekarang udah kembali di bus teman-teman. Semoga aja nggak terlalu lama ya, karena udah lapar banget. 0003 belum dibuka, udah dibuka, udah persiap. Nah ini kita udah keluar dari kapal teman-teman, alhamdulillah. Kita lihat yang belum nyebrang masih banyak banget. Ini kita udah keluar teman-teman. Nah, info yang cukup menarik nih, tadi aku lihat storynya temanku yang bawa double decker M-Trans dari Jogja. Dia itu nggak lewat Situbondo sana teman-teman, jadi dia lewat selatan muter karena di depan itu macetnya udah luar biasa, udah macet parah teman-teman. Jadi untuk menghindari kemacetan itu dan biar cepat masuk kapalnya, dia muter lewat Gumitir kayaknya, lewat Jember berarti, atau lewat arah-arah. Tapi kalau double decker lewat arah-arah berbahaya sih. Berarti mungkin dia tadi lewat Jember, lalu lewat Kalibaru, terus Genteng, nyampe di Banyuwangi dari selatan. Nah kita
Kita sekarang juga berhenti di Agen depan stasiun. Jadi kita juga bisa naik dari sini teman-teman, yang bus dari Bali menujuan ke semua arah. Kalau normal sih masuk sini tuh harusnya masih sekitar habis maghrib teman-teman. Ya besok iya sih habis maghrib. Ini jam berapa ini? Jam 12 malam udah ganti hari. Kalau ada yang naik dari sini nunggu kasihan sih. Seperti dugaanku pas di atas kapal tadi, keluar pelabuhan juga macet teman-teman, stuck banget. Kalau normal sih di sini ke sana ke rumah makan Rania tuh gak sampai 30 menit ya, atau 30 menitan lah. Tapi kalau kayak gini bisa jam-jaman ini. Jelas kita udah sampai di rumah makan Rania. Ini adalah kali pertamanya aku masuk di rumah makan Rania. Seingatku terakhir aku naik Surya Bali yang dari timur, itu rumah makannya masih berada di rumah makan Caput sebelah sana. Dan beberapa kali aku naik Surya Bali itu selalu dari barat. Nah ini yang dari timur udah ganti rumah makan di rumah makan Rania. Berarti udah lama banget yang gak naik Surya Bali dari timur ya. Padahal Rania ini udah cukup lama loh. Oke, kita langsung aja masuk menikmati servis makan di rumah makan Rania. Yang mana ini kayaknya eksklusif hanya Surya Bali doang deh yang masuk di sini. Soalnya aku lihat PMP lagi kayaknya nggak ada yang servis makan di sini. Untuk servis makan di sini nggak ada yang jaga alias lost chore. Kita mau ngambil lauk berapapun tetap oke. Untuk servis makan di rumah makan Rania ini aku ambil lumayan banyak lauknya nih. Ini ada ayam, terus ada telur ayam, dan juga ini ada bakwan, mie, sayur, kerupuk, sambal, terus tadi ada sopnya tapi aku tak ambil, sama ada melon sebagai buah segarnya, dan juga ada teh hangat. Kita coba makan di sini. Infonya di sini enak banget. Ini bener-bener kali pertama dan aku langsung wah, ini salah satu rumah makan yang apa ya, masakannya tuh enak banget teman-teman, bersih, terus tempatnya enak dan eksklusif Surya Bali nih. Jadi kalau kalian pengen nyobain gimana rasanya enaknya servis makan di sini, naiknya Surya Bali teman-teman. Ini kayaknya udah mau berangkat. Oh iya, yuk kita langsung aja masuk ke dalam bis. Langsung dirapiin lagi dong. Istimewa. Bener-bener menyenangkan sih ketika kita balik lihat tempat tidur kita udah dirapiin kembali tuh. Senang aku. Habis ini kita mau tidur, terus bangun-bangun paling malang. Assalamualaikum, selamat malam penumpang Surya Bali yang kami hormati. Sebelum melanjutkan perjalanan, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran, kesehatan, banyak rezeki, dan tidak ada halangan apapun. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kami segenap kru yang bertugas mewakili PU Manajemen Surya Bali mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan kami. Bila mana kami kurang sopan atau kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila Bapak merasa buang air besar atau BAB, mohon menghubungi kru yang bertugas di depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya masih kurang satu lagi deh servis makan yang belum dilakukan, yaitu Surya Bali yang Jepara via Pantura. Karena dia ketika kita berangkat dia belum datang teman-teman. Full Bali sana
di kantor Bali kena macet. Kasihan bener. Jogja udah pertama yang berangkat, terus kita tadi lihat Surya Bali yang tol, yang Scania juga udah selisih 1 kapal, berarti dia udah lepas. Kita yang ketiga, yang terakhir yo yang dari Jepara via Pantura. Kasihan banget. Yang mau sholat subuh, mau sholat subuh silakan. Yang mau sholat subuh, yang mau sholat subuh, yang mau sholat subuh. Sekitar jam 5 pagi kita tadi nggak dibangunin sih, dikasih info bahwa yang mau melaksanakan sholat dipersilahkan. Sekarang kita lagi ada di rest area kilometer 844 Probolinggo jam 5 pagi. Oke, kita sholat dulu, sholat subuh, habis itu kita lanjut tidur. Ini baru pertama kalinya aku ada di rest area ini teman-teman. Untuk musholanya sebelah mana yo? Kita cari dulu. Oh, sebelah sana kayaknya. Jam 5 udah mulai nampak matahari dari sana. Karena kan di sebelah timur nih, di Jawa Timur yang agak timur, jadi kebagian mataharinya duluan. Dan jam 5 ini yo, kalau normal, pelabuhan normal, kita udah sampai di Blitar harusnya teman-teman. Biasanya dia nyampe Malang itu jam 2, jam 3 gitu. Jam segini harus sudah masuk Blitar, tapi ya seperti yang kita tahu, kita kena macet di pelabuhan. Kita udah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, dan ini kan jam 5 di Probolinggo. Perkiraan sih masuk Blitar itu jam 10 mungkin ya, karena dari sini ke Malang anggaplah 2 jam, terus dari Malang ke Blitar itu kalau musim truk tebu ini bisa 3-4 jam. Ini jam 10 lah, santai. Tapi kasihan krunya sih, wong dia itu kalau nggak salah berangkat dari Kediri itu jam 10 ya, atau jam 11 gitu loh. Jadi nyampe cuci langsung berangkat lagi. Oke, kita langsung balik ke bis, langsung lanjut tidur lagi. Jam 5:17 kita udah berangkat dari rest area kilometer 844 Probolinggo. Lanjut tidur lagi kita. Sekitar jam 6:50 kita udah sampai di terminal Arjosari teman-teman. Yang turun di sini ada beberapa deh. Lepas dari Malang aku coba buka TV-nya teman-teman. Ini ada Netflix, video, dan YouTube. YouTube-nya sini Piala Dunia, tapi nggak ada yang live. Cara biar live gimana ya? Ini barusan selesai pertandingannya teman-teman. Brazil lawan Scotland. Kita lihatnya di Maxstream. Nah, kalau misalkan ini agak lemot, tapi di sini enggak. Ini pertandingan yang jam 3 tadi, Qatar sama apa Bosnia kalau nggak salah. Jadi kita bisa lihat Piala Dunia di sini. Yang kita telat nonton live bisa nonton highlight. Ini kan kalau vola ini kan dia cepet ya. Jadi kita bisa lihat Piala Dunia 3-0. Yang ngegolin Vinicius 2 sama Cunha 1. Dan ini semua pakai wifi-nya Surya Bali.
Jam 7.43 kita udah lewat Kepanjen, tapi nggak lewat kotanya, melainkan lewat di Jalibar. Jadi kita ini memotong biar nggak ngelewatin kemacetannya Kepanjen, teman-teman. Ini bisa memotong waktu sekitar 10-15 menitan lah. Ini sekarang kita lagi berada di jalan perbatasan antara Kabupaten Blitar dan Malang, teman-teman. Biasanya ya kalau musim tebu gitu banyak banget kejadian truk nggak kuat nanjak ataupun truk yang terguling karena jalurnya cukup ekstrem untuk ukuran kendaraan yang muatannya berat. Di sebelah sana ada jembatan kereta api Lahore yang enak banget buat spotting kereta di sana. Kita lagi ngebuntutin truk tebu nih, teman-teman. Ya kayak gini, kalau misalnya musim tebu kita harus mengekor kayak gini, dan apalagi misalkan truk tebunya gede gitu tambah lama lagi, dan untuk nyalipnya susah karena jalur di sini tuh kecil. Nah, ini adalah jembatan, namanya jembatan Lahore. Ini akan memisahkan antara Kabupaten Malang, dan sekarang kita tiba masuk di Kabupaten Blitar. Lagi nurunin penumpang di dekatnya pertigaan Stasiun Pogaji. Stasiun Pogaji itu masih masuk dalam sana jauh banget, teman-teman. Enggak deh, kalau cuma 500 meter lebih deh harusnya. Kini kita udah mau sampai di tempat tujuanku. Sekarang kita ada di Kecamatan Garum. Setelah itu masuk di Kota Blitar. Ya mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan sampai. Overall di sini tuh nyaman banget, karena dulu kalau teman-teman ingat di videoku yang awal-awal bawa bus ini dari Jepara menuju ke Denpasar, interiornya kebeludak parah asli. Sekarang udah ya mungkin udah diperbaiki lah, jadi nggak terlalu kemudah kayak dulu, udah masuk kategori senyap sih menurutku. Terutama bagian pintu ini yang sekarang udah nggak gemblodak lagi, tapi agak seret sekarang. Tapi overall oke. Dan yang penting harganya murah banget untuk kelas fasilitas seperti ini. Sleeper, snacknya kayak gitu, sebanyak itu. Mungkin salah satu yang paling banyak di Indonesia. Free wifi, kita bisa nonton Piala Dunia. Terus ketika kita pas kantornya aja udah dapat free minuman, makanan. Wah, bener-bener nggak boleh lapar nih naik di sini, teman-teman. Selimutnya juga tebel, enak, dingin. Wah, asli. Harga 350 tuh menurutku kemurahan sih. Perjalanan total 19 jam. Itu kalau misalkan kita semalam nggak kena macet, itu berarti cuma 14 jam aja perjalanan, teman-teman, dari Bali sampai ke Blitar. Cuman karena kemarin seperti yang kita tahu macet di pelabuhan, jadi totalnya sekitar 19 jam kita ada di dalam bis ini. Di sini aku akan turun, dan ini adalah salah satu rekomen buat kalian yang mau bepergian menuju ke Denpasar dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang. Tarifnya flat 350.000. Mantap.
Habis ini aku turun, karena aku turun nggak di terminal teman-teman. Jadi kayaknya kita nggak bisa closing di sana. Akhirnya aku closing di sini. Nanti aku akan turun di deket rumahku, mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo dari rumahku. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye. Sama teman nggih, Pak. Nggih, Sampai jumpa lagi. Nggih, siap. Ya, nggih. Alhamdulillah. Oke, siap. Alhamdulillah. Sore ya? Nggih. Lanjut jam pinten? Dari Kediri jamnya jam pinten biasanya? Jam 1. Oke, semangat Pak ya. Pokoknya cuci kering, Bos. Cuci kering, Bos.